الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sampai dengan saat ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun masih terbuka pintu hati untuk mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh barokah ini, senantiasa kita mengucapkan salawat sallallahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang ditunjukkan dalam perbuatan kita untuk mencoba meniru akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa merasa rindu kepada kita umatnya yang terakhir, yang begitu sangat cinta kepada kita semua selaku umatnya. Bahkan di akhir-akhir hayat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingat kita selaku umatnya, ummati, ummati, ummati. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada khutbah yang singkat ini, khatib akan membahas satu tema penting yang sering terlupakan oleh kita, yaitu keutamaan akhlak bagi insan terdidik kita semuanya. Di mana ilmu dan kepintaran memiliki nilai yang besar dalam Islam. Namun akhlak yang baik memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Bahkan dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditekankan betapa pentingnya menjaga akhlak yang mulia bagi pribadi yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepintaran atau ilmu pengetahuan. Masyarakat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam Islam akhlak merupakan bagian yang sangat penting dari keimanan. Kepintaran atau kecerdasan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Namun kepintaran tanpa akhlak bagaikan pohon tanpa buah. Ilmu yang dimiliki seseorang seharusnya membuatnya semakin tawadhu dan rendah hati. Bukan sebaliknya menjadi pribadi yang sombong dan merasa diri lebih baik dan cenderung untuk menyalahkan orang lain. Kalau hanya sebatas kita mengandalkan kepintaran IQ kita, berapalah arti nilai IQ maksimal manusia 230 dibandingkan dengan teknologi AI yang ada pada saat sekarang ini. Namun teknologi tinggallah teknologi, kepintaran sebatas kepintaran yang tidak memiliki akhlak. Oleh karena itu kecenderungan untuk merusaknya juga amat sangat besar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi agung yang memiliki akhlak yang dinukilkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Allah sangat mengakui, menyatakan bahwa engkau wahai Muhammad adalah pribadi yang memiliki karakter dan akhlak yang baik.
Meskipun kecerdasanmu juga memiliki kecerdasan atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah meskipun beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa, tetapi yang diutamakan adalah akhlak beliau. Akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan teladan bagi kita selaku umatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada pribadi Rasulullah hendaknya kita menjadikan contoh teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasul bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sungguh kata Rasulullah, aku diutus untuk terlebih dahulu menyempurnakan perilaku-perilaku manusia. Dari hadis ini kita memahami bahwa salah satu misi utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini menunjukkan bahwa akhlak adalah tujuan utama, lebih utama dibandingkan sekedar kepintaran atau hanya sebatas kecerdasan semata. Kepintaran yang tidak dibarengi dengan akhlak akan melahirkan pribadi-pribadi yang angkuh, pribadi yang sombong, pribadi yang menganggap remeh dan menganggap lemah terhadap saudara-saudaranya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepintaran yang tidak diiringi dengan akhlak yang baik bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri dan juga bumerang bagi orang lain. Banyak orang yang cerdas yang akhirnya terjatuh karena tidak mampu menjaga etika dan akhlak. Mereka merasa lebih hebat dan lupa bahwa ilmu atau kepintaran adalah amanah yang seharusnya digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap sesama manusia, untuk melakukan perbaikan sebagai tugas sebagai khalifah. Kita melihat betapa banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, yang tidak memiliki akhlak, tidak berkarakter, justru mereka menjadi yang memuakkan di tengah masyarakat. Bukannya malah melakukan perbaikan, tetapi justru cenderung memberi contoh yang tidak baik kepada generasi-generasi yang akan datang. Dalam sejarah Islam yang bisa kita ambil pelajaran adalah kisah Qarun yang terkenal dengan kecerdasannya dalam mengelola harta. Namun karena kesombongannya, Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan menenggelamkan bersama hartanya di tengah lautan. Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 78 yang menggambarkan sebagai pribadi Fir'aun yang sombong. Qala innama utitu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku, tidak melihat sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan Qarun karena kecerdasannya dalam mengelola harta membuatnya lupa akan akhlak dan akhirnya dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi bukti bahwa kepintaran tanpa akhlak dapat membawa kepada kecelakaan dan kehancuran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa akhlak yang baik diutamakan daripada kepintaran atau hanya sebatas kecerdasan semata. Kita harus berusaha menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tidak hanya pintar, tapi juga memiliki akhlak yang baik, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi. Athqalu ma yud'u fil mizan yaumal qiyamati husnul khuluq. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amal seseorang di hari kiamat melainkan baiknya kepribadian, baiknya akhlak yang dimiliki dalam melakukan komunikasi silaturahmi terhadap sesama manusia dan dalam akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa menjaga akhlak yang baik adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepintaran adalah sarana, tetapi akhlak adalah tujuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga akhlak yang mulia dan menjadikan kita orang-orang yang cerdas
dalam ilmu, serta mulia dalam perilaku. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia pada kesempatan ini. Pada intinya adalah menjadi orang yang berilmu pengetahuan juga harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Apalah arti gelar yang memanjang tapi tidak memiliki karakter akhlak yang baik. Dan sudah barang tentu orang-orang yang memiliki akhlak yang baik tanda juga berpengetahuan yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Ban waktu bangkit jiwaku